Bisnis 123 Pas FM bersama Wahyu Saidi, pakar UKM Entrepreneur. Mitra bisnis, kembali dalam Bisnis 123 dan kali ini email kami terima dari Bapak Darwin di Perumnas Bekasi. Pak Darwin bersama keponakannya berencana untuk membeli mesin bubut dan kelengkapannya untuk membuka bengkel bubut di Cilegon, cukup jauh dari tempat tinggalnya di Bekasi. Pak Darwin akan menyetor modal 70%, sementara keponakannya 30%. Tenaga ahli yang berpengalaman mengelola bengkel bubut ada pada keponakannya, yang kebetulan tinggal di Cilegon dan yang akan mengelola usaha ini. Karena kecil, rencana mereka ini belum akan mendirikan badan hukum. Nah, bagaimana baiknya sistem kerjasama ini? Masalah bagi hasilnya, bonus serta jika terjadi kerugian, bahkan kemungkinan bangkrut. Baik Pak Darwin, berikut Dr. Wahyu Saidi MSc, pakar UKM Entrepreneur. Pak Darwin, ini pertanyaan yang luar biasa. Pak Darwin sudah punya rencana untuk investasi mesin bubut. Apakah ini salah? Saya bilang tidak. Ini adalah tindakan yang benar. Seandainya Pak Darwin dan partner memang meyakini bahwa pasar itu memang ada. Jadi pelajari apakah pasar cukup besar, kemudian pelajari keponakan yang jadi partner, apakah dia memang ahli. Nah, kemudian kalau ternyata sudah iya, pelajari apakah dia adalah orang yang jujur dan bersedia untuk bekerja keras. Karena membuka usaha baru perlu perjuangan yang cukup panjang dan cukup keras. Kalau jawaban itunya iya, silakan mulai. Nah, untuk mulai, hati-hati berpartner dengan saudara. Satu sisi ini menguntungkan karena kita saling mempercayai, tetapi ini bisa merugikan seandainya terjadi konflik. Bukan cuma bisnis yang bubar, tapi hubungan persaudaraan pun bisa terganggu. Buat perjanjian yang jelas dan tertulis. Walaupun belum mempunyai bentuk badan hukum, buat perjanjian seolah-olah seperti badan hukum. Yaitu siapa yang mimpin, berapa persen saham, yang satu berapa persen yang lain, siapa yang menjadi pengawas, siapa yang jadi pengelola. Kemudian bedakan antara pengelola dan yang tidak kerja. Kepada pengelola harus diberikan gaji, target, seandainya target tercapai juga harus diberikan bonus. Seandainya target tidak tercapai juga harus ada konsekuensi. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, juga perhatikan seandainya perusahaan ini bubar. Buat juga perjanjian klausul seandainya bubar. Aset atau apapun yang ada, pembagiannya seperti apa. Saya rasa dengan seperti ini, Pak Darwin bisa langsung mulai dengan usaha bengkel bubutnya. Sukses untuk Pak Darwin dan keponakannya dari Wahyu Saidi. Demikian Bisnis 123 Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar usaha Anda, email ke redaksi@pasfm.com atau telepon 633 9160.